Pahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Penganut musik Metallica Dery Sulaiman ikut memberikan komentar atas ceramah Gus Miftah yang berisi hinaan kepada penjual es teh bernama Son Haji. Yang terbaru, Dery turut mengomentari netizen yang menyebut bahwa Gus Miftah sebagai wali Tuhan. Es tehmu cik oke ra? Masih? Ya kono didol goblok. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Son Haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa dipahami ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah.
Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Memang benar seseorang yang bersalah bukan menandakan dia iblis, melainkan dia seorang manusia biasa. Tetapi jika dia melakukan kesalahan secara berulang dalam berbagai topik, masalah, itu pasti karena tabiatnya seperti itu. Apakah sosok seperti itu yang disebut sebagai wali Tuhan? Yang benar saja. Ya Habibi, ya Muhammad. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Lantas apakah ucapan Gus Miftah yang dianggap paling keji yang jika disimak bisa mengandung tuduhan kepada semua orang? Silakan Anda putar kembali ceramah Gus Miftah dan penjelasan Ustadz yang satu ini. Ceramahnya Gus Miftah yang tadi malam itu, yang kemarin itu di bagian ujung ceramahnya itu ada guyon yang mengerikan itu. Lah ditinggal dudulan es kok bojone meteng. Nah itu kan banyak terjadi di mana-mana, itu guyonan yang nggak sepatutnya. Kenapa nggak sepatutnya? Satu, dia menuduh wanita-wanita yang suaminya bekerja itu di rumahnya selingkuh. Dan itu tuduhan keji kayak gitu. Menjadikan para suami yang sedang keluar rumah mencari nafkah itu menjadi was-was. Jangan-jangan istriku seperti itu. Karena yang ngomong bukan main-main. Nah tuduhan seperti itu tuduhan yang ngeri. Itu qadhaf alal jami'. Itu menuduh banyak orang punya perilaku dan tabiat seperti itu. Itu nauzubillah. Itu kan menuduh banyak orang toh. Lah kan banyak terjadi di mana-mana tuh. Padahal menuduh satu orang saja itu dosanya luar biasa besarnya. Menuduh satu orang saja gitu, itu dosanya luar biasa. Maka harus hati-hati. Apalagi yang dituduh banyak. Lah kan biasa terjadi di mana-mana. Suaminya jualan es, istrinya di rumah diamili orang. Coba itu kalimat itu patut gak seperti itu? Tidak patut. Namun bagaimanapun jua, Gus Miftah memang bukan malaikat, bukan pula setan, selagi Gus Miftah mau bertaubat atas semua kesalahannya. Tentang banyak kasus yang pernah ia lakukan. Salah satu contohnya soal pelecehan terhadap cadar, pelecehan terhadap seniman Yati Pesek, pelecehan terhadap profesi dokter, dan yang paling keji kebenciannya terhadap bendera, tauhid, kelompok khilafah, dan kelompok FPI, dan yang terakhir kasus Son Haji. Semoga di hari-hari nanti tidak ada lagi Gus Miftah baru yang mewarisi perbuatannya, karena hanya akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.